Apa juga dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengizinkan pembelajaran tatap muka terbatas pada awal tahun ajaran 2021-2022. Namun pelaksanaan sekolah tatap muka sangat bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah melakukan pendataan sekolah yang layak menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dari 3.000 sekolah yang ada di Kota Bandung, hanya 237 sekolah yang dinyatakan layak menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Simulasinya pun digelar sejak tanggal 7 Juni hingga 18 Juni 2021. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan zona penyebaran COVID-19 di beberapa daerah. Misalnya, di minggu ini Kabupaten Bandung Barat dan Ciamis masuk ke dalam zona merah. Bahkan tingkat secara akumulasi terdapat 7.996 kasus dengan penambahan di minggu ini 68 kasus. Tim Liputan Metro TV. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan digelar pada bulan Juli mendatang. Sejumlah kebijakan pun telah diatur untuk meminimalisir terjadinya resiko COVID-19 di sekolah. Berikut wawancara reporter Andromeda Arizal dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi. Provinsi Jawa Barat pun melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya dikhawatirkan akan menjadi pusat penyebaran baru, terutama yang berada di zona merah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak Dedi Supandi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Pagi. Oke, Pak. Pertanyaan pertama ini untuk PTM yang akan dimulai di bulan depan begitu, Pak. Ini kan selalu dikhawatirkan kalau yang berada di zona merah begitu, Pak. Nah, ini untuk di zona merah sendiri, apakah PTM ini tetap dilaksanakan atau seperti apa, Pak, kebijakannya? Kebijakan yang dilakukan sebetulnya untuk Juli yang akan datang itu adalah sudah kita namakan PTM terbatas dengan AKB. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru. PTM terbatas dengan AKB ini adalah pertama, seluruh satuan pendidikan menyiapkan layanan keduanya. Jadi pembelajaran tatap muka disiapkan, untuk PJJ pun juga disiapkan. Yang keduanya, orang tua diberikan hak untuk memilih anak didiknya apakah mau melakukan PTM ataupun mau melakukan PJJ. Dan yang ketiganya, apabila terjadi kasus, maka sekolah menangani terlebih dahulu dengan pemerintah dan puskesmas, setelah itu ditutup sementara. Bagaimana kalau terjadi tadi seperti zona merah dan sebagainya? Kita mengikuti regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Misalnya, karena terjadi zona merah, pemerintah daerah menetapkan dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian dilakukan PPKM, ya kita ikuti tanggal itu. Gitu. Tapi setelah tanggal itu selesai, kita buka kembali. Oke. Lalu ini ada berapa SD, SMP atau SMA atau di 27 kabupaten dan kota atau mungkin seluruhnya ini melaksanakan PTM, Pak? Kita lihat yang SMA ya. Jadi SMA kalau kita lihat antara negeri dan swasta di Jawa Barat, sekolah menengah atas baik SMA, SMK maupun SLB, ada 4.196, ada 835 sekolah negeri dan ada 4.146 itu sekolah swasta. Artinya dari seluruh sekolah tersebut kita sudah menyampaikan melalui link AKB kepada teman-teman sekolah, dan sampai saat ini hampir seluruhnya ingin melakukan tatap muka. Jadi saat ini sedang proses yang dilihat oleh para pengawas dan juga cabang dinas dalam rangka melihat persiapan sarananya di tiap sekolah yang dilakukan, entah kesiapan daftar checklist, yang daftar checklist itu adalah bagian dari pengetatan protokol kesehatan dalam rangka kita mengupayakan seluruh anak didik tetap bisa belajar dengan aman dan sehat. Bentuk kontrol mungkin atau bentuk pengawasan dari guru atau dari kepala sekolah yang telah disiapkan, mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu, ini seperti apa sih, Pak? Ada satgas, jadi di sekolah itu ada satgas yang telah disiapkan yang mengontrol, dan tidak ada jam istirahat. Jam istirahat, dan untuk di jalur pasca setelah sekolah itu juga nanti kerjasama dengan teman-teman di Satpol PP kita sudah lakukan FGD, termasuk juga teman-teman dengan Dishub
pada saat bagaimana melakukan upaya-upaya anak didik ini keluar dari sekolah harus dipastikan segera pulang. Tapi intinya pembelajaran di sekolah yang nanti akan berjalan itu tidak ada jam istirahat dan hanya dilakukan beberapa jam dengan pola masih blended learning. Nah, pada saat anak-anak ini bebas keluar sekolah belajar, maka sore harinya pihak sekolah harus melakukan penyemprotan ulang disinfektan terhadap lokasi-lokasi yang ditempati. Jika misalnya di sekolah ini protokol kesehatannya telah ditegakkan, aturan dan lain sebagainya, penggunaan masker, tapi dikhawatirkan ketika berada di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah, ini malah abai begitu Pak. Ini sebenarnya apa sih yang bisa diedukasi mungkin kepada para siswa dan juga pada orang tua Pak? Kepada para siswa dan orang tua, saya sampaikan, mari kita bersama-sama memastikan agar seluruh anak didik di Jawa Barat bisa belajar dengan aman dan sehat. Pembelajaran ada dua hal, ada PDM, ada PTM, ada PJJ. Pada saat nanti anaknya tadi misalnya dalam kondisi sakit dan sebagainya, ya tolong jangan disuruh bersekolah. Tapi lebih baik dia mengikuti PJJ atau melakukan upaya lain, segera diperiksakan ke dokter yang terdekat gitu kan. Jadi kita tetap memastikan pembelajaran tetap berjalan bagi anak didik, tapi kita pun juga harus tetap memastikan bahwa anak didik kita berjalan dengan aman dan sehat. Terima kasih Pak Deddy Supandi atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Dan begitu pemirsa, untuk pembelajaran tatap muka untuk di lingkungan Provinsi Jawa Barat pun akan segera dimulai, yang akan dimulai pada bulan depan pada tanggal 19 Juli 2021. Protokol kesehatan pun memang harus tetap ditegakkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Bayu Ramdhani, Metro TV.